FTK IPA Aremania Depok. Dalam kesempatan video ini, untuk memenuhi tugas kuliah saya, tugas mata kuliah kimia, saya akan menjelaskan materi tentang zat adiktif. Nah, sebelum membahas lebih jauh dan lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih itu zat adiktif sendiri. Nah, zat adiktif sendiri adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup itu akan menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Nah, bagi seseorang yang telah menggunakan zat adiktif sendiri, itu dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Untuk selanjutnya, di sini ada singkatan NAPCA, narkoba. Nah, singkatan NAPCA adalah narkotika, psikotik, dan dari adiktif lain. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah, di sini ada macam-macam zat adiktif. Macam-macamnya sangat banyak. Di antaranya ganja, opium, kokain, sedatifida, hipnotika atau penenang, selanjutnya nikotin dan alkohol. Tanda-tandanya sendiri sangat banyak. Tanda-tanda pengguna zat adiktif. Yang pertama itu kita bisa lihat dari segi fisik, emosi atau perilaku. Bahaya penyalahgunaan zat adiktif. Yang pertama itu ada gangguan jantung, daya tahan tubuh berkurang, pendarahan otak, kekurangan sel darah putih, gangguan pada fungsi jantung dan otak atau limpa. Nah, di sini kan banyak materi, maka saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari macam-macam zat adiktif. Untuk macam-macam zat adiktif kita sudah tahu banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama saya akan membahas ganja. Ganja atau marijuana merupakan zat adiktif narkoba dari golongan cannabinoid. Ganja terbuat dari daun, bunga, biji, dan ranting muda tanaman marion, dalam bahasa latinnya Cannabis sativa, yang sudah kering. Yang kedua, opium. Opium merupakan narkotika dari golongan opioida, dikenal juga dengan sebutan candu, morfin, heroin, dan kota. Opium diambil dari getah buah mentah Papaver somniferum. Opium digunakan untuk menghilangkan rasa sakit karena luka atau menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker. Selanjutnya saya akan membahas yang ketiga adalah kokain. Apa sih itu kokain sendiri? Kokain adalah termasuk dalam salah satu jenis dari narkotika. Kokain diperoleh dari hasil ekstraksi daun tanaman koka. Zat ini dapat dipakai sebagai pembius dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Yang keempat, sedativa dan hipnotika atau penenang. Kita sudah lihat dari sini aja penenang. Jadi obat ini dipergunakan kebanyakan orang untuk menenangkan diri di saat terkena masalah atau pikiran sedang gundah dan sebagainya. Yang kelima adalah nikotin. Nikotin dapat diisolasi atau dipisahkan dari tanaman tembakau, namun orang biasanya mengkonsumsi nikotin tidak dalam bentuk zat murninya, melainkan secara tidak langsung ketika mereka merokok. Nikotin yang diisap pada saat merokok dapat menyebabkan meningkatnya denyut jantung, tekanan darah naik, bersifat karsinogenetik, sehingga dapat meningkatkan risiko terserang kanker paru-paru. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol diperoleh melalui proses paragin atau fermentasi sejumlah bahan seperti beras, ketan, singkong, dan perasan anggur. Alkohol ini sudah dikenal manusia cukup lama. Salah satu penggunaan alkohol adalah untuk mensterilkan berbagai peralatan dalam bidang kedokteran. Selanjutnya, ciri-ciri atau tanda-tanda pengguna zat adiktif. Jadi yang pertama kan kita fisik. Nah, apa sih fisik? Pertama bisa dari berat badan turun drastis. Yang kedua mata cekung dan merah. Yang ketiga buang air besar dan air kecil kurang. Selanjutnya bisa sembelit, tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan, mengeluarkan air mata yang berlebihan, mengeluarkan keringat yang berlebihan, kepala sering nyeri, dan bersendian ngilu. Yang kedua dari segi emosi. Emosi sangat sensitif dan cepat bosan. Jika ditegur atau dimarahi malah membangkang. Mudah curiga dan cemas, emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul atau berbicara kasar kepada orang di sekitar, termasuk kepada anggota keluarganya. Ada juga yang berusaha menyakiti sendiri. Selanjutnya, perilaku. Nah, dari perilaku ini
malas dan sering melupakan tanggung jawab atau tugas rutinnya. Yang kedua, menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Yang ketiga, di rumah waktunya dihabiskan untuk menyendiri di kamar, toilet, gudang, kamar mandi, ruang-ruang yang gelap. Nafsu makan tidak menentu, takut air, takut mandi, sering menguap, sikapnya cenderung jadi manipulatif dan tiba-tiba bersikap manis jika ada maunya. Selanjutnya, bahaya penyalahgunaan zat adiktif. Yang pertama itu gangguan jantung, daya tahan tubuh berkurang, pendarahan otak, kekurangan sel darah putih, gangguan pada fungsi jantung, otak, dan liver. Selain dampak negatif atau bahaya, ada pula dampak positif zat adiktif. Apa saja sih dampak positifnya itu? Yang pertama, zat adiktif ternyata banyak juga memiliki dampak positif. Tentu jika penggunaan zat adiktif disesuaikan dengan keperluan dan dosis. Hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi dalam kasus obat-obatan. Barang-barang normal juga bisa digunakan berlebihan akan berakibat tidak baik juga. Jadi sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan tidak baikan. Jadi gunakanlah sesuai porsinya masing-masing, jangan berlebihan dan jangan juga berkurang. Adapun dampak lain yang ditimbulkan antara dampak negatif zat adiktif. Yang pertama, dampak kesehatan, dampak sosial, dampak ekonomi. Nah, setelah kita membahas kurang lebihnya tadi tentang masalah zat adiktif, ada pula pencegahan zat adiktif. Apa saja sih pencegahannya itu? Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya pencegahan agar orang sehat tidak terlibat penyalahgunaan zat adiktif. Pencegahan ini biasanya dilakukan dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, dan pendekatan melalui keluarga. Selain itu pula, pencegahan yang paling ampuh adalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah yang Maha, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar berkuasa di atas segalanya. Insya Allah selagi kita mendekatkan diri kepadanya, insya Allah kita akan terhindar atau terbebas dari bahaya-bahaya yang akan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan atau terapi. Tahapan ini juga melalui bisa tahapan penerimaan awal, tahapan detoksifikasi, dan terapi komplikasi medis. Yang ketiga, pencegahan tersier. Apa sih pencegahan tersier itu sendiri? Adalah upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tapi ini biasa terdiri atas tahapan stabilisasi, tahapan sosialisasi dalam masyarakat. Nah, selain dalam penyembuhan dan segala macam, ada pula peran anggota keluarga yang sangat penting bagi salah satu pengguna zat adiktif. Peran anggota keluarga sangat diperlukan untuk salah satu pengguna orang yang telah menggunakan zat adiktif, karena peran keluarga bisa menimbulkan rasa semangat dan dapat membantu menyembuhkan kejiwaan, salah satunya membantu moral atau semangat. Yang kedua, peran anggota masyarakat. Anggota masyarakat perlu mendorong peningkatan pengetahuan setiap anggota masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Yang ketiga adalah peran sekolah. Sekolah perlu memberikan wawasan yang cukup kepada para siswa tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif bagi diri pribadi. Yang keempat adalah peran pemerintah. Pemerintah berperan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan cara mengeluarkan aturan hukum yang jelas dan tegas. Di samping itu, setiap penyalahgunaan pengedar, pemasok, pengimpor, pembuat, dan penyimpan narkoba perlu diberikan sanksi atau hukuman yang membuat efek jerak bagi si pelaku dan mencegah yang lain dari kesalahan yang sama. Nah, dari pembahasan atau materi yang saya jelaskan tadi mengenai zat adiktif, ada pula kesimpulan dari materi ini adalah zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan.
dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, yang jika dihentikan dapat memberi lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Nah, dengan kesimpulan itu, pesan dari saya pribadi, dengan membuat video ini, ayo sama-sama kita jauhi zat adiktif. Selain berbahaya, itu pula dilarang oleh agama. Nah, sesuatu yang bisa merugikan kita, sesuatu yang bisa merusak badan kita, kita jauhi. Karena zat adiktif ini sesungguhnya sangat berbahaya dan sudah banyak sekali korbannya di dunia ini. Jadi mari kita sama-sama menjaga diri kita sendiri, menyehatkan organ-organ tubuh kita sendiri. Dari sekarang, selain diri kita sendiri, siapa lagi? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang masalah tentang materi zat adiktif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.